Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hamdan wassalatan wassalamu ala ba'du. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Hamid Khairul Hidayat. NIM saya 195551153. Prodi saya Studi Islam Interdisipliner. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video di mana ini bagian daripada tugas dari mata kuliah akhlak santri. Karena kebetulan di kampus saya Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ada salah satu mata kuliah yang disebut akhlak santri. Kebetulan mata kuliah ini diampu langsung oleh beliau, yaitu Ibu Nyai Nuzulia Febri SHI MH. Dalam video kali ini memang temanya adalah tentang kekerasan seksual, baik di ruang-ruang media sosial maupun di dunia pendidikan. Namun sebelum kita membahas tentang apa itu kekerasan seksual, terlebih dahulu coba kita definisikan atau kita gambarkan biar kita punya pemahaman tentang kekerasan seksual. Pada dasarnya secara bahasa ini kekerasan ini dalam Kamus KBBI disebutkan bahwa kekerasan adalah sebuah perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencederai atau menyebabkan seseorang atau orang lain cedera. Bisa juga menyebabkan orang lain mati. Bisa juga menyebabkan orang lain mengalami kerusakan, baik kerusakan fisik maupun non fisik, atau bahkan kerusakan terhadap barang-barang tertentu. Nah, ini secara bahasa. Lalu kemudian dari pengertian ini kemudian kita arahkan bahwa kekerasan ini ranahnya adalah ranah seksual. Maka pengertiannya adalah kekerasan yang dilakukan dalam ranah seksual terhadap seseorang. Nah, dalam konteks ini ada dua macam ya, dua macam. Nah, setelah era digital, sejak adanya internet, maka kekerasan seksual ini ada dua model. Satu namanya model offline. Offline ini artinya orang ketemu orang. Yang kedua adalah sifatnya online. Online itu melalui media virtual, melalui media sosial, bisa melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan macam-macamnya. Sekarang banyak sekali platform-platform media sosial yang banyak juga digunakan oleh pihak-pihak tertentu atau oknum tertentu untuk melakukan kekerasan sosial di kekerasan seksual di media sosial. Nah, baiklah, dalam konteks ini baik secara online maupun offline, ternyata kekerasan seksual ini banyak sekali itemnya. Di sana nanti ada item-item atau jenis-jenisnya banyak sekali. Ada jenis pemerkosaan, ini bagian dari kekerasan seksual. Ada jenis nanti pelecehan seksual. Nah, pelecehan itu bentuknya juga macam-macam. Pelecehan kalau secara sengaja menyentuhkan sesuatu terhadap orang lain melalui salah satu anggota tubuh tertentu, ini juga bisa dikatakan pelecehan seksual terhadap lawan jenis misalnya. Atau misalnya juga melakukan kalau online melakukan komentar-komentar yang negatif, yang bernuansa seksual misalnya, entah itu sekedar untuk mengatakan
sesuatu yang berbau seksual ataupun jenis-jenis visual berupa gambar, GIF, terus video, bisa juga. Tidak hanya melalui postingan-postingan tertentu, tetapi juga sampai ke wilayah-wilayah privacy, misalnya melalui messenger, melalui macam-macam dengan mengirimkan gambar yang berbau seksual. Nah, ini banyak sekali macam atau jenis-jenis kekerasan seksual ini. Namun kita tidak akan semuanya mengupas tuntas tentang jenis-jenis itu karena terlalu panjang ya. Tetapi secara gambaran bahwa jenis atau bentuk dari kekerasan seksual ini banyak sekali dan motifnya juga beda-beda. Ada yang untuk merendahkan, ada yang untuk menjatuhkan, melecehkan, dan macam-macam, sehingga ada efek negatif terhadap si korban. Ada yang sampai trauma, ada yang sampai macam-macam. Nah, kasus-kasus tertentu misalnya ada korban pelecehan seksual ini juga punya trauma yang mendalam, misalnya trauma mendalam karena secara sosial lalu dibully secara sosial, kemudian diasingkan atau diasingkan secara sosial. Ini kan satu kenyataan yang pahit lah, dimana di sana akan menjadikan trauma yang berat bagi si korban. Dan ini jenis-jenis seperti ini banyak sekali di media sosial, terlebih hari ini ya, dimana data dari Komnas Perempuan ini laporan per tahun ini selalu mengalami peningkatan sampai hari ini. Jadi per 2015 lalu sampai 2021 ini mengalami peningkatan atas kasus-kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual di media sosial maupun di ruang-ruang tertentu, misalnya di dunia pendidikan dan sebagainya. Ini mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, bahwa lalu bagaimana korelasinya dengan akhlak atau norma kita di Indonesia misalnya. Di Indonesia kita yang mayoritas masyarakatnya muslim, kemudian kita juga punya dasar negara, falsafah negara namanya Pancasila, kita punya aturan namanya Undang-Undang Dasar 45, dan punya norma-norma masyarakat. Lalu bagaimana dengan fenomena kekerasan sosial ini? Tentu saja ini tetap melanggar berbagai norma ya, melanggar norma Pancasila. Misalnya kita taruh aja misalnya sila kedua yang menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kata-kata adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab ini tentu saja manusia yang beradab ini berarti kontradiktif dengan manusia yang tidak beradab. Maka kejahatan atau kekerasan seksual pada konteks ini adalah bagian dari termasuk tindakan asusila. Nah, karena asusila maka berarti tindakan yang tidak beradab. Karena tidak beradab berarti kita bertentangan dalam konteks kekerasan seksual ini, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu satu. Kemudian undang-undang juga sudah mengatur, misalnya mulai dari ada Komnas Perempuan, kemudian ada Komnas Perlindungan Anak misalnya. Yang terakhir ini kata Pak Nadiem itu yang terakhir yang kosong, sebenarnya ruangnya kosong setelah Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah ruangnya mahasiswa. Padahal kekerasan seksual di tingkatan mahasiswa ini mengalami atau cukup banyak ya dibanding dengan kasus-kasus di luar mahasiswa. Maka kemarin Pak Menteri kita, Menteri Mendikbud ya, Pak Nadiem Makarim, kemudian mengeluarkan peraturan menteri tentang kekerasan seksual. Nah, ini
menurut saya bagian daripada upaya untuk menanggulangi sekaligus untuk menangani beberapa kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan sosial, termasuk juga menurunkan satgas ya. Ada satgas kekerasan sosial yang nantinya akan turun dan bekerja sama dengan institusi-institusi yang terkait, misalnya dengan kampus, misalnya dengan rektorat dan sebagainya. Ini bagian dari sesuatu yang sangat penting saya kira, dan memang seharusnya begitu ya. Apalagi kalau kita mengacu pada teori-teori agama, saya kira agama cukup ketat sebenarnya dalam dalam menyikapi atau dalam mengatur hubungan antara muhrim ya, antara antara bukan muhrim, maksudnya bukan muhrim atau bukan mahram ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ini cukup ketat sekali, sehingga di sana sampai ada aurat-aurat yang perlu ditutupi untuk perempuan, meskipun itu kalau untuk konteks keindonesiaan mesti ada benturan dengan budaya, bukan benturan sih, tetapi ada memang ada budaya-budaya yang berbeda. Misalnya di dalam fikih, misalnya jilbab itu bagian daripada atau menutup rambut ini bagian daripada aurat, meskipun ini masih debatable di kalangan ulama, tapi saking ketatnya mengatur bagaimana perempuan ini tidak dijadikan objek oleh seorang laki-laki atau menjadi korban, karena bagaimanapun perempuan ini layak dilindungi, layak dihormati, layak dijunjung tinggi, di mana Rasulullah juga mengatakan bahwa perempuan itu di sana juga terkandung seorang ibu ya. Ibu itu berjenis kelamin perempuan, maka setiap perempuan, karena di dalam Islam menghormati ibu, maka setiap perempuan perlu dihormati. Buktinya adalah dulu ketika zaman jahiliyah perempuan ini enggak dihargai. Misalnya Sayyidina Umar pernah mengubur anak perempuannya secara hidup-hidup karena tidak bergengsi punya anak perempuan. Lalu datangnya Islam kemudian mengangkat derajat seorang perempuan dengan misalnya memerdekakan budak, dengan kemudian dengan aturan-aturan yang lebih memihak kepada perempuan, kemudian perempuan harus dilindungi, perempuan harus diayomi dan sebagainya, sehingga endingnya adalah perempuan ini punya strata yang tinggi di masyarakat, terutama dalam Islam. Meskipun ada porsi-porsi ya, dengan laki-laki ada porsi-porsi yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah dengan fenomena seperti ini, dengan aturan, dengan norma, dengan regulasi yang ada ini, bagaimana untuk generasi ke depan bahwa karena korban daripada kekerasan sosial ini adalah rata-rata perempuan dan usianya rata-rata ini masih usia pendidikan, misalnya di sekolah baik SMA, aliyah atau di SMP, MTS, bahkan SD maupun TK. Ini sudah ada ketentuan-ketentuannya sendiri, termasuk juga di perguruan tinggi, termasuk juga bahkan ada kasus-kasus kekerasan seksual terjadi di pesantren. Nah, ini sebenarnya miris juga kita, tetapi itulah realitas dan fenomena yang perlu kita ungkapkan, dan sebagai fakta sejarah bahwa kita punya realitas itu, sehingga kita tidak menutup mata
akan peristiwa-peristiwa itu. Nah, karena itu menyangkut generasi yang akan menggantikan peran-peran orang tua kita sebagai penerus generasi anak bangsa, penerus perjuangan orang-orang tua, penerus sebagai penerus perjuangan, penerus kehidupan dan seterusnya, maka saya kira perlu adanya upaya-upaya untuk memikirkan, memformulasikan bagaimana menciptakan suatu generasi ini yang kuat, yang merdeka, yang tentu saja menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Nah, ini karena saya juga latar belakangnya pesantren, saya tetap merekomendasikan bahwa bagaimanapun pesantren menjadi salah satu institusi yang penting dalam menentukan, dalam mengupayakan karakter anak bangsa, karakter santri, di mana di sana adalah ada figur kiai. Nah, figur kiai inilah pesantren bisa melahirkan kader-kader, melahirkan santri-santri ini yang merdeka, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Kenapa? Karena di sana diajari, dibimbing, kemudian diarahkan pada akhlak-akhlak yang ma'ruf, pada akhlak-akhlak yang karimah. Lalu tidak hanya itu, tapi juga dicontohkan oleh kiainya, oleh para asatidnya, oleh para guru-gurunya. Nah, sehingga ini tidak ada miss, tidak ada miss untuk bisa ditiru, karena masa siswa atau santri itu kan biasanya lebih mudah meniru daripada mempraktekkan sesuatu yang tidak ada contohnya, sehingga kiai bagian daripada uswatun hasanahnya santri, artinya teladan yang baik bagi santri untuk ditiru. Maka dari sana juga diajarkan dengan ilmu-ilmu, sehingga dengan ilmu itulah seorang santri mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dengan wawasan semakin luas, maka seorang santri, seorang peserta didik ini mampu mengklasifikasikan terhadap sesuatu yang terjadi. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.